Hai guys, Shalom. Hari ini Cici keingetan satu lagu. Lagunya memberkati Cici banget. Dan lagunya bagus banget. Maknanya tuh dalam. Judulnya Mengejar Hadirmu. Kalian semua pasti tahu. Kita nyanyi sama-sama yuk. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Nah guys, gimana lagu tadi? Kalian dengerin deh kata-katanya. Bagus banget, dalam banget. Makanya Cici tuh suka banget nyanyi lagu itu. Itu judulnya Mengejar Hadirmu. Mengejar hadirnya Tuhan atau hadiratnya Tuhan. Nah guys, mengejar kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu harus kita jadiin fokus utama dalam hidup kita, tujuan kita guys. Karena di mana Tuhan hadir, di situ ada perkenanan Tuhan. Dan secara otomatis mengalirkan kuasa dan urapan Tuhan itu sendiri. Nah guys, sekarang Cici mau kasih tahu gimana caranya kita bisa deket terus sama Tuhan. How to get the presence of God. Mau tahu caranya? Nah, caranya itu sama kayak kita lagi mau PDKT ke seseorang loh guys. Misalkan ada gebetan yang kita incar. Nah, otomatis kita gak bisa langsung deket kan? Yang kita lakuin apa? PDKT guys. Cici pernah ngalaminnya. Dimana dulu yang sekarang jadi suami Cici, awalnya juga gitu. Koyusak, PDKT sama Cici. Nah, kita langsung aja ya. Step-step awal PDKT. Yang pertama, ibarat kita mau having relationship with someone special dan mau jalan bareng si doi, asik. Pertama kita harus jalin komunikasi kan? Iya dong. Secara private dan sifatnya terus menerus. Dan yang terpenting nih, gak dalam paksaan. Kalian gak mau kan mendekati seseorang dalam status dipaksa
atau terpaksa, pasti rasanya nggak enak. Nah, pertama nih artinya tuh kita harus memiliki kerinduan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Pertama nih, kitanya yang mau dulu. You know guys, Tuhan itu sangat sopan dan teratur banget. Dia selalu mengetuk pintu hati kita dan menunggu kita untuk punya kerinduan bertemu sama Dia. Tapi Dia tidak pernah memaksa. Karena kita diciptakan bukan seperti robot, guys. Tapi kita diberikan kehendak bebas. Makanya, coba kalian bayangin. Tuhan Yesus ada di depan pintu, mengetok pintu hati kalian, dan Dia tuh lagi nunggu kalian tuh bukain pintunya, supaya Tuhan Yesus tuh bisa masuk ke dalam hati kalian. Wow, Dia rela loh menunggu kita. So sweet banget gak sih? Nah, kalau sama gebetan, PDKT-nya kan kalau zaman sekarang pasti lewat chatting ya. Terus chatting itu ya kita ngobrol lah, cari tahu apa yang dia suka, asal-usulnya gimana, sifat karakternya gimana. Sama juga kalau kita ke Tuhan, kita juga harus berkomunikasi sama Dia, yaitu lewat doa. Yes, D-O-A, doa. Ceritakan setiap masalah yang kita hadapi, dan Dia pasti dengar kok. Dia adalah pendengar yang setia, guys. Dan Dia juga pemberi solusi yang handal. Kita kalau berdoa sama Dia juga gak terbatas tempat dan waktu loh. Di mana aja dan kapan aja kita bisa datang sama Dia, kita berdoa, kita bisa mencurahkan isi hati kita apa aja, kita bisa dengerin Dia juga berbicara. Nah, seperti di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, makanya doa itu penting banget. Karena itu satu-satunya sarana kita itu komunikasi sama Tuhan, guys. Oke, yang kedua, setelah jalin hubungan, otomatis yang ada di pikiran kita nih, pasti dia, dan dia kan. Sampai kita tuh gak bisa tidur mikirin dia terus, all the time. Dia udah makan belum ya? Dia lagi apa ya? Udah bobo belum? Kita pasti kepoin dia kan? Nah, sama kayak kita ke Tuhan juga nih. Kita harus kepoin Tuhan dengan membaca surat cintanya, yaitu firman-Nya yang ada di Alkitab. Kita harus sungguh-sungguh mau tahu apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalian itu semua diciptakan pasti punya tujuan khusus, guys. Bukan diciptain asal-asalan sama Tuhan. Enggak. Kalian harus tahu tujuan khusus apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Oleh karena itu, kalian harus kepoin maunya Tuhan tuh apa dalam hidup kalian. Jangan puas dengan hanya mendengar kata orang, atau khotbah di gereja aja, atau puas dengan renungan aja nih, gak cukup sampai di sini. Kalian harus ambil waktu pribadi, sendirian, untuk bersaat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Kalau kita jarang atau bahkan belum pernah membaca Alkitab, wajar aja kalau kita tuh sering galau, sering bingung, ya kan? Karena kita gak banyak tahu tentang Dia. Jangan termakan apa kata orang kalau kamu sendiri belum mengecek kebenaran di dalam Alkitab. Hati dan pikiran kita itu harus terus terkoneksi sama Tuhan. Memandang segala sesuatu dan bertindak dari sudut pandangnya Tuhan Yesus.
Contohnya kalau Yesus di posisi ini gimana ya? Apa yang dia lakuin? Apa yang dia kerjakan? Ada tertulis di Alkitab, hendaklah kamu sehati dan sepikir dengan Kristus. Pokoknya it's all about him deh. Dia, dan dia. Itu yang harus pikirin, yang kalian pikirkan setiap hari. And stay connected with him ya guys. Kalian gak mau kan kalau sama gebetan kalian tiba-tiba putus komunikasi? Iya kan? Kalian pasti akan panik. Nah, kayak gitu guys. Kalau kita gak deket sama Tuhan, kita harus sepanik itu guys. Tuhan, jangan tinggalin aku. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kita harus banyak bergaul dengan keluarganya juga dong, kalau kita mau dekat dengan seseorang. Nah, keluarga Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam firman-Nya. Misalkan, dengan pergi ke gereja, berkomunitas, ya kan? Seperti kalian nih ada di Jeneo, di kaum muda, gabung di kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Pokoknya berkumpul dengan sesama saudara seiman deh. Nah, dari situ kita bisa belajar dari teman-teman dan lingkungan kita, saling menyemangati, saling membangun, sehingga pengenalan kita akan Tuhan dapat terus bertumbuh guys. Begitu. Jadi, Cici ulangi ya, ada 3 tahap PDKT sama Tuhan. Yang pertama, komunikasi lewat doa. Yang kedua, kepoin dia lewat baca surat cintanya, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, bergaul dengan keluarganya, yaitu komunitas saudara-saudara seiman. Oke, selamat PDKT ya guys. Jesus bless you. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mencintai kami, Engkau mau menunggu kami, untuk kami membuka pintu hati kami, agar Engkau masuk ke dalam hati kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Roh Kudus bimbing kami setiap waktu, agar kami bisa melakukan apa yang telah kami dengar ini. Kami mau berkomitmen bahwa kami akan membangun hubungan setiap hari dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau berkomunikasi dengan Engkau lewat doa. Kami mau untuk selalu mencari tahu apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu Tuhan atas kami lewat firman-Mu. Dan juga kami mau untuk berkumpul dengan saudara seiman kami agar kami bisa sama-sama saling menguatkan, sama-sama bertumbuh dalam mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.